Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Wasallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mulai berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dari dulu sampai pulang diampuni dosa kita oleh Allah. Ustaz berdoa, Bapak Ibu ikuti doa Ustaz. Ustaz sekali, Bapak Ibu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan mutaqabbalan wa ashifan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu agama kami, berikan kami rezeki memahami ilmu, jadikan amal kami amal yang soleh, amal yang kau terima. Sehatkan kami, jauhkan kami dari penyakit yang berat di akhir usia dan dari penyakit yang menular. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku, dan Quran kitabku. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari pelit dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari terlilit kesusahan dan tekanan orang lain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kanan kirinya. Semoga Allah mengampuni dosa kita selama di sini. Dan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu di subuh ini, insyaallah. Tabibun, pengurus Masjid Thariqul Ibad yang Ustaz hormati, para guru, para imam, para ustaz, para sesepuh yang Ustaz muliakan, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah taklim subuh yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak
subuh berjamaah tidak meninggalkan masjid ini guna kita melaksanakan salah satu di antara sunnah Nabi, menyempurnakan rangkaian ibadah subuh dengan duduk di majelis ilmu. Sebagaimana para guru kita menyampaikan bahwa orang yang menyempurnakan amalan di waktu subuh sampai waktu isra, baik dengan baca Quran maupun dengan taklim pengajian, maka insya Allah setidaknya disamakan pahalanya dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Amin ya Allah ya Allah. Maka tidak ada yang sia-sia apa yang Bapak Ibu lakukan di subuh ini dengan duduk sebentar sampai menunggu keluarnya benang-benang merah matahari yang kita sebut dengan isyraq atau suruk. Kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat awal waktu atau sholat duha di awal waktu, yang pahalanya mudah-mudahan disamakan dengan pahala orang yang haji dan umrah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Maka Ustaz mengingatkan sambil mendengarkan pengajian dari Ustaz ini, Bapak Ibu hatinya terus terpantang dan terus kontak dengan Allah, memperbanyak zikir, istighfar, karena kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu selama hidupnya itu dosanya sedang diampuni, didoakan oleh para malaikat, bahkan dosa kedua orang tuanya di alam kubur pun sedang diampuni oleh Allah. Jadi anggap saja kita ini sedang berziarah, sedang silaturahmi dengan orang tua kita di subuh ini. Bapak Ibu duduk di masjid taklim begini, perlahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah di alam kuburnya. Maka pasang hati yang tawadhu, rendah hati, walaupun kita tidak melihat Allah langsung, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan di subuh ini. Ini menyengaja 1 jam kurang lebih ke depan Bapak Ibu akan duduk di sini, luruskan niat karena Allah. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah nanti semua pekerjaan hajat Bapak Ibu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum berlanjut pada materi adab di subuh ini, Ustaz akan membahas tentang adab berikutnya yang kemarin sempat tertunda ya, karena kita bertemu dengan Zulhijjah, bertemu dengan ibadah kurban ya, dan semua mungkin momen-momen Syawal, tahun baru Islam, awal setelah Ramadan kemarin. Sekarang juga bentar lagi akan masuk mungkin momentum Hijriah tahun baru Islam. Tapi nanti kalau membahas tahun baru Islam mungkin biar guru-guru yang lain, atau nanti setelah berlanjut waktunya sampai bulan Muharram. Insyaallah nanti Ustaz akan bahas pada hari ini tentang adab-adab berpakaian. Adab apa? Berpakaian ya. Ini penting karena manusia selagi masih punya rasa malu pasti berpakaian. Kalau ada orang udah gak mau pakai baju lagi, biasanya kita melihat di jalan kalau orang gila juga pakai baju ya. Jadi selama kita masih waras, selama kita masih sehat, kita ingin menutup aurat kita. Karena manusia ini badannya terlihat semua Bapak Ibu, beda kayak hewan. Kalau hewan itu kadang-kadang auratnya tertutup dengan anggota badan yang lain. Tapi manusia ini kalau dibuka semua badannya kelihatan auratnya. Maka pakaian dalam Islam itu menjadi simbol apa Ustaz? Simbol keindahan, simbol kemuliaan, bahkan juga simbol kesucian di hadapan Allah. Pakaian itu ya kan akan menutup aurat, yang menutup sesuatu yang membuat kita malu dengan pakaian itu. Tapi juga Allah melarang dengan kita untuk berlebihan dalam berpakaian. Ya kan nanti kita akan lihat apa larangannya, apa perintahnya, apa anjurannya. Bahkan berpakaian ternyata Bapak Ibu dipandang ibadah dalam agama kita. Ya. Jadi ternyata nggak sembarang baju kita ini. Nah, gitu. Ternyata ada pakaian disebut dengan libas taqwa.
pakaian yang bisa meningkatkan takwamu di hadapan Allah, pakaian yang bisa meningkatkan kedekatanmu dengan Allah, pakaian yang dengan pakaian itu engkau merasa terjaga, menjaga juga di hadapan Allah. Itu namanya libas taqwa, pakaian takwa kan. Nah, itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Nah, sebelum Ustaz membahas itu, setidaknya mumpung kita belum lama juga, baru keluar kurang lebih 10 hari kita dari 2 ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban ya kemarin ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang berdosa gara-gara tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ibadah yang kita lakukan. Karena kata Allah, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran-pelajaran dari syariat yang aku turunkan, kata Allah, wahai orang-orang yang berfikir. Ya. 10 Zulhijjah kemarin sudah kita lewati, sekarang sudah tanggal 20 Zulhijjah, berarti sudah 10 hari kurang lebih kita meninggalkan 2 ibadah besar, ibadah haji, ibadah kurban. Kita berharap dengan 2 ibadah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran, oleh-oleh yang mesti kita ambil sehingga kita bisa menjadi pedoman dalam menjalani hidup kita ke depannya, terutama dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. 10 hari lagi kita masuk bulan Muharram, Bapak Ibu. Kalau kata orang Jawa, bulan Syuro. Bulan apa? Syuro. Nah, ini kan bulan sakral, bulan keramat kalau kata kita ini. Ya, kan? Artinya bahwa bulan di mana kita betul-betul disucikan, dibersihkan oleh Allah. Ya. Setidaknya seusai kita meninggalkan 2 ibadah besar, namanya ibadah haji dan ibadah kurban. Apa Ustaz pesan terbesar dari ibadah haji? Haji itu hakikatnya kembali pulang hatinya kepada Allah. Kalau dipikir-pikir, orang haji itu kalau bukan karena ngarep ridho Allah, berapa? Haji itu korban waktu, korban tenaga, sudah pasti korban harta, termasuk juga mungkin, mohon maaf, meninggalkan keluarga. Betul kan? Dipikir sama kita apa untungnya coba? Tapi kalau direnungkan ternyata keriduan Allah bagi mereka itu lebih berharga dibanding harta, tenaga, waktu, dan apa yang mereka kumpulkan. Ridho Allah. Ketika orang haji memakai pakaian ihram, berkumpul di padang Arafah, di sana tak ada perbedaan, baik pejabat maupun rakyat sama pakai bajunya. Apa buktinya? Apa misalnya esensinya, hikmahnya? Ternyata apa yang kita miliki hari ini pada ujungnya gak dibawa. Yang dibawa itu hanya ridho. Maka sampai hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu ini berusaha untuk bisa menjaga jiwa kita dalam setiap amalan dan setiap kesibukan. Kalau bisa orientasikan hanya untuk mengharap ridho, yang penting Allah ridho. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya. Mau susah mau senang, yang penting Allah ridho. Jangan sampai senangnya kita Allah nggak ridho. Jangan sampai udah kita susah Allah nggak ridho juga. Gimana caranya Allah tuh kita ini Bapak Ibu hanya harap yang penting Allah ridho. Kalau miskin juga yang penting Allah ridho. Kalau susah juga, sakit nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Apalagi dalam bentuk amalan-amalan, sholat berjamaah, berumah tangga, ngurusin anak. Yang diharapkan itu ridho Allah, ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah, Pak, insya Allah hilang kekecewaan itu.
Kita sering kecewa ketika ngurusin anak, tapi udah gede anak gak berbakti dengan kita. Kita sering kecewa, berarti hilang untuk kita harapkan ridho Allah. Bapak kadang sering kecewa ketika sudah baik sama istri, semua uang dikasih ke istri, tapi istri gak berbakti dengan kita. Kecewa Bapak. Kenapa? Karena ngarapinnya bukan ridho Allah. Mungkin ibu juga sering kecewa dengan suami itu. Ketika sudah ada kurang-kurang pengabdian ibu dengan suami, tapi suami tidak tahu diri, misalnya. Ini contoh aja Pak. Orang sini nggak ada, orang sono masuk galon. Orang terlalu ibadah nggak ada. Contoh. Kadang-kadang kita sering kecewa ketika kita, mohon maaf, melakukan sesuatu yang kita berharap mendapatkan sesuatu yang kita lupa dengan Allah akan Allah. Maka sering kecewa. Bahkan sering putus asa kita ini Bapak Ibu. Ya. Ibadah kadang-kadang gitu. Sering malas, kecewa, tahajud tiap malam, hidup gak berubah miskin. Ustaz, perasaan sedekah tiap waktu gak naik-naik. Kita ini jangankan dalam hal umum ya, dalam hal ibadah aja. Kalau dalam tingkatan ilmu tasawuf itu Bapak Ibu, sholat ngarepin surga aja nggak boleh. Sholat tuh ngarepin ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan surga Pak, mungkin kalau ada lebih dari surga Allah kasih. Nah kita ini tingkatannya masih tingkatan berharap balasan dalam bentuk yang lain. Kenapa ibu sholat? Biar sehat. Kenapa Bapak sedekah? Biar ditambah rezekinya. Kenapa sholat duha? Biar mudah rezekinya. Kenapa ini? Kadang-kadang kita ini, mohon maaf, satu sisi boleh sebagai motivasi, tetapi kalau sudah pada puncak keimanan, tidak ada yang kita harapkan dari semua yang kita lakukan ini melainkan hanya ridho Allah. Kenapa Ustaz? Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita harapkan dimudahkan semua. Bahkan boleh jadi mohon maaf, Allah akan berikan sesuatu yang mohon maaf kita harapkan padahal itu adalah buruk bagi kita, Allah ganti dengan yang terbaik bagi kita. Saking Allah itu dengan kita. Kan acap kali kadang-kadang kita tuh begitu ya Bapak Ibu. Kita berharap sesuatu itu tuh baik bagi kita, ternyata Allah tahu itu buruk bagi kita. Sehingga kita bersungguh-sungguh dengan Allah, rasa buruk dengan Allah. Kenapa ya? Saya minta kok jadi begini, Allah kasihan deh. Boleh jadi mohon maaf, takdir Allah tak ada yang buruk. Takdir Allah itu semua baik. Hanya kita Bapak Ibu yang jahil, kita lah yang bodoh, kita tidak bisa tahu tentang masa depan kita. Maka ridho Allah itu akan menjadi husnuzon kita, berprasangka baik kepada Allah. Maka mudah-mudahan dari ibadah haji itu kita ambil hikmahnya. Orang haji berangkat, ngorbanin harta, tenaga, waktu, itu nggak mudah. Apa yang mau dicari coba? Ternyata dalam pandangan mereka ridho Allah lebih berharga dibanding apa yang didapat. Nah ini yang pertama Pak Ibu. Jadi mulai hari ini kita ambil hikmah dari haji, ridho. Kalau sudah ridho, nanti akan muncul ketundukan, ketaatan. Tunduk taat dengan perintahnya. Maka itulah kenapa orang yang haji, yang tidak haji diperintahkan kurban. Kurban. Apa yang Bapak ingat tentang kurban? Apa yang ingat tentang kurban? Sapi, Pak Ustaz. Sapi, kemarin berapa sapi di masjid ini Ustaz? 3. Berapa kambingnya? 30, 17, ya kan? Alhamdulillah. Itu secara fikih. Berapa kilo dapatnya? Berapa kupon dibaginya? Berapa timbangannya? Itu fikih. Ya kan? Syariatnya. Tapi hakikatnya kurban itu adalah ketundukan kepatuhan akan perintah Allah. Bukan hanya pada kurban saja, pada semua perintah dan larangan kita diminta tunduk dan patuh.
Tidak ada ketaatan kepatuhan yang paling patuh yang menjadi contoh teladannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Kalau dikumpulkan ketaatan manusia di muka bumi ini, Pak, gak akan pernah mengalahkan ketaatan Nabi Ibrahim dengan perintah Allah. Berat bukan kalau bisa baca sejarahnya. Di mana cerita ada bapak menyembelih anak, jaga anak yang soleh, anak yang nakal ini kedua kali disembelih. Bapak punya anak 7, Pak, nakal 1, suruh disembelih. Kira-kira mikir dulu apa langsung sembelih? Ibu punya anak 7, ada yang paling nakal 1, terus suruh disembelih. Kira-kira ibu sembelih apa enggak? Mikir 2 kali. Anak kena narkoba aja masih dibela bapak ibunya. Anak udah tahu dia salah, berantem masih dibela bapak ibunya. Coba, saking sayangnya, Pak. Apalagi Ismail, ini anak soleh, Pak. Diharapkan Nabi Ibrahim 20 tahun dalam pernikahannya. Bahkan dia sudah jadi anak yang bisa menjadi tulang punggung bagi bapaknya. Tiba-tiba turun perintah Allah. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku ini bermimpi diperintah untuk menyembelih anakku. Apa kata Ibrahim ketika itu? Ya bunayya, wahai anakku, fanzur mada tara, bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Ini kan kegelisahan yang muncul dari batin Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa jawaban Ismail? Ya batif al-ma tu'mar, satajibuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, engkau adalah seorang nabi. Mimpinya nabi adalah perintah dari Allah. Tunduk dan taat engkau kepada Allah, bukan karena kecintaan kepadaku. Kerjakanlah perintah Allah. Bayangin, andai kata Ibrahim waktu itu gak mau nyembelih, dan andai kata Ismail juga gak mau disembelih, kayaknya gak ada lakukan ini. Cuman karena Ibrahim orang yang tunduk dan patuh, Ismail pun anak yang tunduk dan taat, maka keduanya terjadilah perintah itu. Artinya bahwa andai kata Ismail itu menjadi harta yang dicintai oleh bapaknya, dan andai kata Ibrahim itu seorang manusia yang cinta dengan harta, tidak akan terjadi ketundukan kepada Allah. Tapi alhamdulillah, yang punya dengan yang dimiliki atau hartanya sama-sama mendekatkan dirinya kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Apa hikmah bagi kita hari ini, Bapak Ibu? Tidak ada yang kita peroleh sampai hari ini melainkan jadikan semuanya hanya untuk taat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang punya harta hari ini, sok pakai untuk bantu taat dengan Allah. Punya sehat, sehatnya pakai untuk taat ibadah sama Allah. Punya umur panjang, alhamdulillah Pak Ustaz, udah 70 tahun umur saya ini bagus berarti. Orang berapa 70 tahun tuh? Orang kadang 52, 53 berangkat mati maksudnya. Ya kan? Oh Pak ini alhamdulillah, ibu-ibunya alhamdulillah sudah 60 tahun, ya kan? Ada yang 60 tahun di sini? 60 tahun ke atas ada? Banyak Pak, ngaco dari saya. Ya, bersyukur, Masya Allah. Banyak orang yang sampai 60 tahun. Berarti doanya orang tua ini, didoain orang tua, ya Allah, panjangkan umur anakku itu, sehatkan, bahagiakan, buka rezekinya, Masya Allah. Itu doa mak kita dulu Pak, doa bapak kita dulu. Panjang umur kita, berarti kualitas mak bapak kita itu bagus pola makannya. Apa? Buktinya keturunannya panjang umur. Berarti badannya sehat-sehat tuh. Anak-anak zaman sekarang ini orang-orang komisi kita. Iya, gigi gampang ompong anak-anak sekarang itu. Iya Pak, cuci darah, ginjalnya bermasalah. Makan yang pedas kita aja nggak kuat. Kita ini Pak, cabai sekilo dimakan mau kita kuat. Berarti kan memang kuat orang tua kita dulu. Ini luar biasa. Anak kita serang kehujanan, pilek, kepanasan, demam.
Kita perasaan hujan, apalagi kering, badan dibuat benar. Memang orang tua kita kuat juga dulunya. Masya Allah. Ya. Makanya kata Nabi, umur umatku itu semakin pendek. Jadi anak-anak kita itu bapak ibu nanti umurnya pendek-pendek. Ya antara 50-60 itulah nggak nyampe. Jadi yang umur sekarang sudah 60 tahun ke atas namanya pernah lama itu. Bapak ibu berapa bapak ibu ini ya? Kalau anak-anak yang sekarang itu nanti tidak lama umurnya itu bu. Suksesnya cepat, umurnya nggak lama. Kalau kita kan suksesnya lama pak, tapi umurnya panjang. Nah, gitu. Kalau anak-anak sekarang hebat-hebat, kalau AI itu sekarang pakai HP itu pinter-pinter pak. Bapaknya kalah sama anak kita sekarang. Anak-anak sekarang umur 7 tahun bisa bahasa Inggris. Bapak 70 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Apalagi orang Inggris pak. Anak kita bisa bahasa Inggris semua itu. Iya. Jadi anak-anak kita itu nanti bu, pinternya cepat. Iya kan? Tapi umurnya pendek-pendek. Kalau kayak kita ini pak, pinternya lambat, tapi umurnya panjang. Jadi pas itu gitu kita tuh. Mana saya tahu coba saya. Serba instan. Maka kalau dulu kan ibu-ibu dulu kan diajarin masak sama emaknya, nyambel bisa. Sekarang mah nggak ada ibu sambal di presto semua. Tinggal beli kasih air panas sedikit jadi sambal pak. Iya. Dulu kalau makan ikan mancing dulu, nyerok dulu pak. Sekarang cuma banyak jual ikan mentah itu pak di mana tuh di apa namanya di fast food itu kan. Ya beli goreng udah ada ayam puasa. Dulu orang dibeli ayam hari ini maksimal 2 hari dimakan. Sekarang dibeli ayam hari ini 2 bulan masih bisa di presto. Bisa di apa disimpan di apa pak? Nah di freezer itu kan namanya makanan apa gitu. Makanan apa freezer itu simpan gitu. Iya. Jadi sekarang nih kalau jualan makanan itu kadang orang mau makan apa aja ada, cuman tadi tinggal ngambil di freezer itu. Ngambil lele di freezer, ayam itu sudah di freezer semua. Padahal tadi kapan disembelih? Kalau dulu nggak bisa, dibeli hari ini, sikat hari ini. Sekarang dibeli 2 tahun kemarin masih disimpan. Bahkan ada jamaah itu pak, baik kurbannya tahun ini, kurban depan masih ada tuh lagi dia. Masih ada dia, disimpan nama dia. Baik pak. Dulu orang itu baru pak. Jadi makin di sini itu makin instan, makin cepat, anak pun pintar cepat. Ya makin apa sekarang apa yang ada. Dulu kita kalau mau nanya sesuatu itu buka kitab dulu, lama dicari kitabnya mana hadis mana ini. Sekarang bapak kita pinjam di sini buka AI, hukum merokok keluar semua bapak ini. Iya. Tapi itu pinternya cepat, umurnya pendek-pendek. Nah bapak ibu ini pinternya lambat, tapi umurnya panjang. Umurnya panjang umurnya, ya kan? Anak kita cepat kaya sekarang ibu, cepat kerjaan, nanti kaya semua kerjaan instan dikerjakan, ya kan? Nah, cuma tadi nggak lama mereka 10 tahun mati, 40 tahun mati. Iya. Jadi sekarang angka kematian itu banyak yang muda. Coba tanya bisa seperti itu. Jadi angka kematian dari mulai tahun 2025 ya kan sampai sebelum itu banyak yang muda. Yang tua belum mati. Salah satu faktornya karena kondisi badan, kesibukan. Sesibuk-sibuknya orang dulu, kalau maghrib pulang, isya tidur, subuh bangun. Orang zaman sekarang 24 jam gak pernah berhenti, sibuk, kurang istirahat. Bahkan mohon maaf, sekarang ini terutama di era Arafah yang tidak punya agama mereka, angka bunuh diri itu banyak. Saking stres dengan bunuh diri. Nah ini pak, duit banyak, tapi stres. Masih beli kita kan, kita nggak punya duit, tapi senang-senang aja pak. Kenapa coba? Karena udah dekat sama Allah. Ya kan itu, karena kita punya agama
Benar-benar kayak Islami banget mereka itu. Lah kita masih begini, pagi-pagi semua suka masih ngopi gitu ya. Alhamdulillah. Makanya dapat kopi minumlah kopi itu Pak. Ya kan, masih banyak orang bisa ngopi di waktu subuh ini. Seger pagi-pagi, alhamdulillah. Mantap tenang hari ini semuanya ya kan. Hari Minggu dapat kopi. Ini baru kopi, belum kue kan? Kue itu baru. Ya, alhamdulillah. Jadi, ini Bapak Ibu. Jadi ketundukan dan kepatuhan itulah esensi daripada ibadah kubur. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita berharap sudah menjauh dari ibadah haji dan kurban. Mudah-mudahan ibadahnya sudah kita lakukan dengan hikmah-hikmahnya dalam kehidupan kita makin ridho Allah yang dicari, makin taat dan tunduk dengan perintah Allah. Insya Allah. Nah, pun demikian dalam hal kita hidup diajarkan Allah dalam semua sisi. Ya kita sebut dengan adab-adab. Adab baik yang bentuknya sikap pribadi maupun adab kepada orang lain. Kemarin kita sudah bahas tentang adab safar, ya kan, bepergian sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas adab-adab berpakaian. Kalau sudah beribadah berarti di dalamnya ada pahala. Betul kan? Nah, Ustaz, kalau berpakaian menjadi perintah dan ibadah, mana dalilnya? Nah, Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf. Surat apa? Ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam. Berarti siapa yang bentuknya? Manusia, kita ini. Salah satu di antara nama manusia dalam Al-Quran itu Bani Adam, anak Adam, menunjukkan bahwa kita adalah keturunan Nabi Adam. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Pakailah pakaianmu yang indah. Di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Berpakaian, makan, minum itu perintah Allah. Larangannya apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ustaz mau tanya, ada nggak makanan yang halal yang berpotensi menyakitkan kita? Makanan apa coba? Nggak ada lah. Semua makanan pasti mengandung sesuatu Pak, baik vitamin maupun mungkin karbohidrat dan sebagainya. Yang jadi masalah itu Pak bukan makanannya, tapi karena kita berlebihan makannya. Itu sesuatu yang berlebihan itu Allah gak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai dan tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bapak dapat daging kemarin dari kurban 10 kilo, dimakan dalam sehari 10 kilo. Kira-kira menyehatkan atau menyakitkan itu? Nah gitu loh. Tapi kalau cuma makan secuil 2 cuil biasa sehat Bapak Ibu. Yang disebut kolesterol itu kenapa? Karena berlebihan Pak. Berarti kita harus tahu badan kita ini butuhnya berapa daging itu. Karena setiap orang pasti beda. Pasti beda. Saya makan jengkol 10 biji, sehat Pak. Teman saya itu makan jengkol 2 biji, vertigo. Berarti kamu butuh jengkol tidak banyak-banyak, satu itu cukup bagi kamu. Itu. Ternyata setiap orang itu beda kadarnya. Nah, kalau makanan itu nggak ada Pak yang sesuatu yang tidak baik, semua baik. Allah yang baik. Aku jadikan dunia ini sunyi untuk
Yang gak baik itu apa Ustaz? Tusrifu, engkau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Apa coba? Kemarin kawan saya bilang, Ustaz, ini kelapa muda. Kelapa muda ini khasiatnya banyak. Orang keracunan sembuh kelapa muda ini. Katanya orang puyeng-puyeng panas dingin badan gerges kelapa muda sembuh. Masuk kelapa muda. Kata dia, singkat cerita, manunglah dia kelapa muda 4 biji. Kejam Ustaz, kejam ya, kejam. Kenapa? Biasanya, iya siapa nih Ustaz makan minum kelapa muda dari pagi sampai sore itu dia pagi minum, siang minum, sore itu berlebihan. Kelapa muda itu yang minyak juga, sama naik kolesterolnya. Jadi ternyata sesuatu itu bisa menjadi kebaikan ketika kita tidak berlebihan. Itulah makan, termasuk berpakaian. Berpakaian juga indah itu kalau tidak berlebihan. Iya enggak? Kalau ibu nggak pakai jilbab sampai kaki jilbabnya, ini ondel-ondel lah. Jadi makanya berpakaian itu ada namanya, mohon maaf, syar'i tapi modis gitu loh. Ya pantas gitu, pantas lah gitu kan. Ya kan. Tapi enggak juga berpakaiannya misalnya, ini barangnya mahal bukan. Ini kayaknya mahal, cuman mohon maaf kelihatan auratnya dalam agama, maka itu bukan pakaian yang baik. Ya, jadi pakaian itu menjadi perhiasan di saat kita tidak berlebihan, ya tidak juga kemudian karena kesombongan, tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi perangai. Nah, ya ini patokannya Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu yang menjadi larangan ketika berpakaian terkesan berlebihan. Lebih-lebihan. Iya kan? Apa aja perhiasan yang lebih-lebihan tak bagus. Iya kan? Enak lihatnya. Ini sederhana saja. Iya kan? Kita lakukan sederhana. Ibu-ibu yang penting cantik, kelihatannya modis, ya kan, pas, aman, nyaman. Nyaman, tetap nyaman. Ibu pakai baju baik belakang keikat jatuh pula lagi. Pakai sendal kaknya tinggi benar, tinggi saking tingginya pas turun tangga jatuh pula, patah itunya. Gitu kan. Nah itu berlebihan. Makanya kan kata Nabi, jangan kau pakai pakaian yang sampai ke belakang, sampai ada yang di belakang kayak baju-baju pengantin gitu. Ini seret-seret gitu kan. Ya seperti itu. Ya setahun sekali, setahun sekali seumur hidup. Kan secara sunnah ya kenapa pakai begituan biasa aja. Nah ini kadang-kadang dia berlebihan ke orang lain ke kita nggak mau berlebihan sebenarnya. Ini ayat pertama. Jadi perintah dari Allah, makanlah, minumlah dan pakailah pakaian yang terbaik, ya kan, dan jangan berlebihan. Allah sebutkan juga dalam surah Al-A'raf juga ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasul taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Nah, perhatikan. Dimulai pada fungsi. Pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang bisa menutup aurat. Sekarang ada pakaiannya mahal, bagus, bahannya bagus, tapi lekuk tubuh ibunya kelihatan. Mohon maaf, berarti itu sudah melanggar hukum syariat Allah. Kenapa? Karena fungsi pakaian yang dicintai oleh Allah adalah yang bisa menutup aurat. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, satu, fungsi pakaian apa? Menutup aurat. Kedua, fungsi pakaian apa? Untuk memperindah diri kita. Boleh modis, tapi syarat pertama itu tolong dulu. Bapak boleh keren bajunya. Kan sekarang banyak harga kolor tuh sampai 2 juta sekarang. Harga kolor 2 juta.
segini, ada Pak. Jadi agak kurus, tapi lututnya kelihatan. Mohon maaf, walaupun harganya mahal, tapi dia telah melanggar syariat membuka orang laki-laki, maka tetap itu pakaian, bukan pakaiannya. Maka Bapak kalau pakai kolor, usahakan Bapak Ibu sampai di betis. Sekarang anak-anak muda seperti itu kan. Baik kalau bahkan sampai paha segini udah kalah sama cewek itu. Ada anak laki-laki udah punya pakai kolor sampai di daerah lutut Pak. Pakai kaos, ada kemeja, bawa tas pakai sepatu ditutupin, kaki ditutupin, lutut enggak. Ini kan kebalik-balik. Kalau perempuan dalam jauhnya lah banyak kan kalau perempuan begitu. Ini laki-laki Pak. Nah, gitu. Makanya orang tua kita tuh bagus pakai apapun, ya kan, pakai dari bahan yang Pak ya, rapi-rapi, ya kan. Oh, anak-anak kita jangan dibiasakan dibeliin kolor yang di atas lutut atau sepakat. Kalau bisa, kalaupun anak pengen pakai kolor, beliin kolor yang di bawah lutut. Jadi biasa mereka. Ini syariat Pak, ini syariat. Di tuntunan ini ada sunnah, ya kan? Karena anak kita dibiasakan sama orang tuanya pakai kolor, udah sampai keluar pakai kolor, ke warung pakai kolor segini, kelihatan lututnya. Pas duduk gingsat segini, kelihatan pahanya. Nah seperti kalau pahanya putih, udah hitam pula kan? Dan tua, tulangnya kelihatan semua. Sama dengan ibu perempuan, kalau ibu-ibu juga laki ibu, waduh, udah mau 70 tahun pakai training, ya Allah ya Rabbana, lari dari minggu. Masa rambut kemana-mana udah pada putih mana ya Allah. Kalau sudah tua mah harus merasa diri, ya kan? Makin tua tuh makin dewasa, makin sadar diri, ya kan gitu Pak. Mau terbalik, Allah udah tua, gak ada nafsu, gak ada bosan. Ya bukan karena itu. Kadang-kadang begitu ya, ada tua-tua pakai kemben keluar rumah, iya kan? Udah tua udah 80 tahun, bosan nggak mau pakai utang keluar, ya nggak boleh. Bukan masalah nafsu dan nafsunya, persoalan itu adalah membuka aurat. Manusia itu Bapak Ibu, jangankan masih hidup, pas lagi mati, dimandiin jenazahnya, ditutup pakai sutut. Dan yang mandiin harus orang yang dari keluarganya, setidaknya yang sama jenis kelaminnya dengan dia. Gak boleh bapak ini dimandiin sama istri tetangga, gak boleh. Gak boleh, ya kan? Walaupun mohon maaf tuh bapak udah tua, udah pewak gitu, dimandiin sama perempuan tetangga bukan adik, bukan kakak, bukan istri, haram hukumnya. Kenapa? Islam menjaga Allah sampai dengan ibu gak bisa. Saya mau udah tua Ustaz, udah pewat, dimandiin dengan laki-laki yang bukan murid haram. Nggak boleh. Kenapa? Islam menjaga kehormatan seseorang manusia sekalipun dia telah mati. Tutup. Makanya kenapa disemayamkan tutup? Karena orang sudah mati kan segera lagi kan, bingung mau auratnya tutup sama keluarga, ditutup sama keluarga. Bahkan sampai mati itu yang ditutup bukan hanya pada bagian tertentu, semua ditutup. Bapak pernah lihat ada orang mati kepalanya ditutup semua, full sampai sini Bapak. Begitu Allah memuliakan Bani Adam manusia. Kenapa Allah sudah memuliakan kita? Kenapa kita membuka kemuliaan itu? Ya. Apalagi mohon maaf ya gitu, bagi anak-anak perempuan kita, ibu diajarkan pelan-pelan, sampaikan dengan anak-anak dari mulai kecil bahwa aurat itu perlu ditutup. Dan ini pun adalah bagian di antara education check. Ya. Kalau dalam ilmu kuliah itu ini, jadi hati-hati. Sekarang ini mau izin Bapak Ibu semua ini. Sekarang ini di Indonesia ini salah satu penyakitnya apa? Darurat cabul. Cabul Bapak Ibu. Hati-hati. Yang cabul itu bukan hanya laki-laki, karena perempuannya membuka aurat semua mau.
Dan laki ini nggak mungkin melakukan kalau nggak ada peluang itu. Betul kan kata Ali bin Abi Thalib, andai kata perempuan bisa menjaga malunya, tak akan ada perzinahan. Zina itu bisa terjadi karena perempuannya mau. Kalau perempuan nggak mau, bakal zina nggak? Enggak, zina pun bisa zina, laki-laki nggak bisa. Karena perempuan yang membuka. Maka subhanallah, betul itu kata Nabi, siapa yang punya anak perempuan, anak perempuan 3, dan bapaknya bisa menjaga anak perempuan ini sampai dia bertemu dengan suaminya atau dinikahkan dalam pernikahannya, maka kata Nabi, anaknya itu pun ayat itu menjadi hijab dari anak perempuan. Sesekali harus sering-sering berbaik. Bang, lagi ngeronda ya bang? Harus sabar. Makanya salah satu di antara kenapa laki itu 1 derajat beda dengan perempuan itu gimana? Di kesabaran. Walahunna 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajat. Laki dan perempuan punya hak yang sama di hadapan Allah, tapi laki-laki naik 1 derajat. Maksud itu bukan laki-laki hormati, bukan. Laki-laki itu sabarnya lebih kencang dibanding perempuan. Ustaz tanya aku, yang paling sabar di rumah tangga istri apa suami? Oh mana? Yang paling sabar? Ibu jangan istri. Suami yang paling sabar tuh Pak. Memang harus begitu laki-laki itu. Laki-laki itu harus kuat sabarnya, harus mampu mengalah depan istrinya. Suami itu, istri ngoceh, bapak diam Pak, diam. Harus begitu dalam Al-Quran. Karena tidak ada perlawanan yang paling baik melawan cerewetnya istri kecuali diam. Kenapa? Karena perempuan memang maunya ngoceh terus, ngoceh dulu. Itu aja, bapak dengerin aja udah. Iya. Udah, nanti berhenti udah, Pak, nggak butuh solusi kan? Gosokan banyak, cucian banyak, piring benar yang kotor. Kata iya, masya Allah, ini banyak benar masak dulu. Dan tujuan apa? Selesai sendiri, digosok sendiri, cuci sendiri dan itu. Itu perempuan itu Pak. Jadi kita ini laki-laki sederajat di atasnya apa? Harus lebih sabar, harus lebih mengalah. Makanya coba lihat, kalau ada suami yang nggak bisa sabar, nggak lama rumah tangganya. Nggak lama. Jadi kalau ibu sampai sekarang masih bertahan dengan suami, kenapa? Suami ibu itu lebih sabar dibanding ibu. Setuju nggak? Coba kalau suami ibu tuh kayak ibu, marah juga, nggak akan akur, nggak 3 bulan cerai di rumah tangga. Kenapa? Suaminya ego suaminya. Apalagi dia punya anggapan gue laki-laki, perempuan standar setuju nggak bisa. Nggak ada anggapan yang gitu Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dipahami laki-laki itu adalah secara otoriter, bukan. Maksudnya apa? Laki itu pengayom bagi perempuan. Apa kalian itu merangkul di mana-mana, pemimpin itu harus lebih sabar dibanding rakyatnya. Kalau pemimpin baperan bahaya. Pemimpin baperan mah. Wah, udah. Pemimpin itu ya tempat dihujat, tempat dikritik, tempat dicaci, tempat dimaki. Kalau pemimpin baperan, mundur di ujungnya. Kalau enggak apa? Dia gunakan kekuasaan untuk mengikat orang lain. Jadi kalau pemimpin yang sabar, atau jangan keras kita Pak. Rasulullah aja, Rasulullah itu pernah dicebutin sama Aisyah. Rasulullah, bayangin coba, apalagi kita. Maka sabar Pak. Kalau sama istri dicebutin, dimonyongin sama istri, sabar udah. Iya kan, cuman ibu kalau monyong jangan kelamaan. Itu berlebihan juga, ya kan? Nah ini juga bagian di antara sikap yang terbaik dari istri kita hadir. Jadi bapak kalau nasihatin anak perempuan, ibu ada perempuan pelan-pelan, nggak apa-apa. Gitu.
Iya Ustaz, saya punya anak perempuan, susah suruh pakai jilbab itu, susah suruh pakai tutupin aurat, gimana ya? Bapak jangan berhenti nasihatin, tapi pelan-pelan. Kenapa coba? Nasihat orang tua itu doa. Doa itu yang ngabulin siapa? Allah. Kalau sudah sampai pada waktunya, mohon maaf, selesai waktunya, itu anak akan ngerti sendiri sesuai dengan kedewasaannya. So sekarang jujur, ini mohon maaf nih, saya mohon maaf. Ibu-ibu yang di sini, ini pakai jilbab dari lahir atau pas nikah? Yang udah tua, bisa pakai jilbab dulu baru pakai jilbab. Coba aja, aku aja. Ibu masih gadis pakai jilbab apa enggak? Boro-boro. Sekarang aja usah ada cucu 17 baru pakai jilbab tuh. Berarti itu doa orang tua kita dulu. Itu aja kita lihatnya. Jadi bapak ibu juga harus sabar. Ibu kalau punya anak gadis pakai jilbab, ibu sabar. Tapi omongin terus. Nah, tutup auratnya. Biar tidak ada laki-laki yang menikmati kecantikanmu dengan berjauhan. Kenapa? Karena kamu nanti hak suamimu nanti. Gitu pelan-pelan. Ya dengan analogi. Nah, kalau ada kue 2 biji, satunya dibungkus, satunya nggak dibungkus. Kira-kira kalau kamu dikasih, kamu ngambil yang mana? Kamu ngambil dibungkus lama. Kenapa? Yang dibungkus ini kan ada lawan, mungkin nggak di ini. Ya kalaupun dia jatuh nggak kotor. Kalau nggak dibungkus, lalat masuk. Kalau jatuh kotor. Bagus nah kamu milih. Sama dengan kamu. Perempuan itu kayak kue nah. Kalau perempuan banyak dibuka, nanti banyak yang nyentuh. Kalau perempuan ditutup, nanti yang nyentuh siapa? Calon suaminya. Begitu tuh ada analogi begitu. Kan saya kadang sering ngajar Pak di kampus di UBL ya, mahasiswi di UIN saya ngajar. Kalau UIN sih semuanya berjilbab mahasiswa. Kalau kampus umum kan nggak bisa. Kalau kita masuk ke ruangan itu ya Allah, cantik-cantik mahasiswa itu Pak, saya seksi baru sendiri. Ini kadang-kadang kita kalau nggak punya iman kita juga masih ganteng kan? Kita masih ganteng kan Pak? Ya kan tahu sendiri kan kita kalau ini kan masya Allah. Kadang-kadang ya itulah bedanya Pak. Kalau perempuan itu dalam usia muda itu senang sama yang tua. Ya makanya jangan salah tuh ada orang begini, belum cantik kalau belum bisa goda suami orang. Begitu Pak. Itu anak SMA tuh gitu. Kamu nggak disebut cantik kalau belum bisa menggoda suami orang. Itu anak-anak Amerika tuh gitu Bu. Karena kalau hujan melihat cewek masih ragu-ragu dia Pak. Tapi kalau mungkin yang tua ini udah tahu mana yang cantik mana yang gak cantik gitu kan. Jadi akhirnya begitu. Nah kita kalau nggak kuat-kuat ngomong gitu, aduh kacau tuh anak-anak perempuan ada di kita. Nah, makanya inilah orang tua pelan-pelan. Ngeri kan? Dan sekarang jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Dari mana Ustaz? Saya sudah gampang. Bapak Ibu coba cek ke SD sekarang. Di SD itu satu kelas Pak, itu kalau ada 30 anak, 20 perempuan, 10 laki-laki. Gampang ngeceknya. TK aja TK. Bapak cek di TK itu. Saya sekarang sudah jarang menemukan di TK yang laki lebih banyak dibanding anak perempuan. Habis semua perempuan. Di kelas cuma 2 laki-laki. Ini Pak, 2 laki-laki. Makanya mohon maaf, pondok pesantren, lihat pondok yang cuma laki-laki itu nggak banyak. Di Pesawaran yang cuma laki-laki ini pondok saya itu, saya laki-laki semua anak santri. Tapi kalau perempuan, Dini yang Putri, Khadijah, belum yang dia memang ada laki ada perempuan, banyak pondok perempuan, pondok laki jarang. Kenapa? Susah dari siswanya. Pondok saya sekarang Pak, di pesantren baru cuma 22. Susah dari satu laki. Maka nanti lihat, Bapak Ibu yang sekarang punya anak laki itu mahkota. Jadi rebutan bagi perempuan itu nanti. Ibu yang banyak anak perempuan siap-siap nanti anak perempuan
perempuan gak punya jodoh lagi, kecuali dia adalah jadi yang kedua dan ketiga bagi suaminya. Sekarang kita mencemooh poligami itu kan, bapaknya istrinya 2, 3 atau mah. Sekarang memang begitu. Nanti ayat Allah akan terbukti, Pak, di mana perempuan akan butuh laki-laki dan dia rela jadi orang 2 dan nomor 3 dalam rumah tangga. Kenapa? Karena laki udah gak ada lagi, Pak. Nggak ada. Sekarang bahkan maaf di Brunei, Pak, tuh kalau ada laki-laki mau menikah pada istri kedua ketiga dibiayai negara, Pak. Kenapa? Karena perempuan butuhkan laki. Emang yang butuh dengan lawan jenis cuma laki-laki aja? Enggak. Ibu butuh laki-laki nggak? Butuh, Pak. Nafsu laki perempuan ada, Pak. Tapi ketika kesenjangan ini berubah, sih, laki-laki lebih sedikit, perempuan lebih banyak. Terus siapa yang bisa menutup perempuan itu kalau bukan laki-laki? Sedangkan zina haram, maka mau tidak mau akan keluar ayat itu. Fankihu ma qawma lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kau nikahi perempuan itu 2, 3, 4. Tapi belum sekarang, nanti 20 tahun lagi. Coba lihat. Bapak jangan mati dulu. Bapak jangan mati dulu, Bapak. Tapi kalau sekarang mati dulu. Makanya anak-anak kita itu bukan wajar tuh sekarang anak-anak begitu senang sama yang tua-tua, wajar. Karena pada mereka itu susah jadi laki-laki, Pak. Sudah laki-laki. Susah. Makanya Bapak itu yang punya laki-laki, jaga itu ada laki-laki. Makanya saya itu bangga punya anak satu itu laki-laki semua. Saya bangga. Nah, kamu nanti gede harus punya ilmu, punya agama. Karena kamu laki-laki, akan dicari orang lain. Nanti sudah susah nyari laki-laki, susah pula nyari laki yang soleh. Jadi nanti itu, Pak, laki yang soleh, yang kaya itu minim sekali. Kalau cuma laki-laki aja mungkin masih ada, tapi laki-laki yang soleh, taat beragama, dia punya harta, itu yang mahal. Itu yang mahal. Ya, subhanallah. Maka Bapak kalau punya anak laki-laki sekarang nih, kasih dia ilmu, sekolahkan dia, suruh dia belajar. Ya, kemudian dia mohon maaf, jadi laki-laki yang dihormati oleh perempuan, bukan laki-laki yang direndahkan oleh perempuan. Sekarang perempuan banyak berdaya. Jumlah nih Bapak Ibu, 27% laki-laki yang kuliah sekarang. Kalau perempuan 42% yang kuliah. Berarti perhatikan, Pak, 10 tahun ke depan yang banyak pintar tuh perempuan. Dulu yang kuliah perempuan jarang, Pak. Dulu perempuan tuh sampai SMA selesai, kawin. Sekarang banyak perempuan itu kuliah S1, S2, bahkan banyak sekarang profesor doktor tuh perempuan. S3 saya tuh saya ngujinya 7 orang, itu 5-nya perempuan, 2-nya laki. Profesor semua, profesor ini perempuan semua. Coba dari semua pekerjaan, kalau membutuhkan manusia, kadang perempuan lebih dilibatkan. Yang jaga tol perempuan, kalau memang nggak ada tol. Yang jaga koper perempuan. Laki udah jarang lagi disuruh kerja kayak begitu. Di kantor kalau masuk ke bank itu, Pak, semua pelayannya siapa? Perempuan. Sekarang di Arab juga sama. Dulu di Arab perempuan nggak boleh kerja. Sekarang di bandara perempuan, Pak, semua. Di bandara di Jeddah, di mana itu? Kecelakaan. Kenapa? Karena perempuan sudah boleh berdaya. Udah mulai sekolah kuliah. Dulu kalau anak perempuan gak usah kuliah, di rumah aja. Yang penting masak enak, tidur nyenyak, kan gitu ya. Laki tetap udah gitu aja. Makanya lu ibu bukan udah SD, udah di rumah aja. Yang mana ya? Mana dia kan udah tua kan. Dulu kalau orang gitu sih, udah ya di rumah aja, rumah masak katanya gitu kan. Dapur urusannya. Sekarang nggak mau perempuan suruh begitu. Maunya kuliah dia. Kuliah pakai S1, ajar apa gitu, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, suruh belajar. Karena zaman kita nanti yang berbeda dengan zaman yang kita hari. Nah, kembali ke awal Bapak Ibu, ternyata masalah pakaian itu diatur. Jadi pakaian yang terbaik pertama, pakaian yang bisa menutup aurat. Kedua, pakaian yang bisa memperindah diri kita.
Yang ketiga, walibasul taqwa, dan pakaian takwa dari pakaian lebih baik. Maksudnya apa Ustaz? Pakaian yang dengan pakaian itu kita bisa terjaga kepada Allah. Bapak-bapak ini Pak, kita kan pakai baju gini nih Pak, di koko, di sarung gini. Kayaknya Pak ya, ngerasa kita sore gitu ya Pak ya, coba. Beda kayak bapak pakai kaos, pakai celana jeans. Terus kemana gitu kan, kayak ganteng bener kitanya kan gitu. Tapi kalau ke ini, ke masjid gitu kan, kayaknya kita nih benar-benar awal tuh gitu kan, soleh kelihatannya. Nah itulah pakaian takwa. Pakaian itu pakaian yang dengan pakaian itu engkau merasa dilihat sama Allah, nggak bermaksiat. Saya punya kawan Pak, dia tuh sekarang bajunya itu pakai gamis kemana-mana. Jubah ya Pak, mau rapat di DPR pakai jubah, ke kampus pakai jubah, pokoknya kemana aja jubah dia. Ke pantai pakai jubah, ke pantai pakai jubah, kemana acara diundang pakaian besar pakai jubah. Dulu gak pernah, saya tanya, Ji, gitu. Saya mau tanya nih perasaan, karena saya tahu adik, saya tahu dari gitu kan. Tapi saya mau tanya kesan dia, kenapa pakai jubah terus? Dia bilang begini, Ustaz, saya ini bersyukur kepada Allah yang sudah kasih hidayah dengan saya. Saya pakai jubah ini kata dia, insya Allah saya gak akan mampir lagi ke tempat yang maksiat. Dulu saya pusing dikit karaokean, kita deh pusing dikit main LC. Ibu tahu LC nya? Enggak tahu, gak usah tahu ibu. Bapak tahu LC nya? Ngalah bohong LC itu biduan gitu loh Bu, kalau bahasanya biduan gitu kan. Nah gitu kan, dulu lah kan gitu. Dulu saya gitu, saya pusing dikit main perempuan. Sekarang setelah pakai gamis ini adalah perasaan malu gitu. Jadi filter, jadi penyaring Pak. Jadi baju-baju yang bagus ini Pak, peci. Kan masa pakai peci haji itu ke tempatnya nggak baik. Walaupun ada Pak, saya lihat ada video itu pakai peci haji itu di luar ada, pakai sarung. Wah itu nggak tahu malu tuh orang. Coba ini sekarang lihat. Kenapa orang yang kena kasus itu Bapak Ibu, narapidana itu kalau mau sidang itu pakai baju koko, pakai peci. Ya Pak, walaupun nanti dipakai baju OM. Coba, kenapa coba? Karena biar kesannya soleh. Tobat, itu saya tobat, baik Pak. Saya tuh mau kalau nanti kalau ada kasus koruptor itu pakai jas ya, suruh pakai dasi gitu. Iya kan, biar seperti bagi pejabat. Nah, ini kadang-kadang mama ketika ada kasus ketangkap dia pas mulai sudah keluar pakai baju koko, kadang peci haji, gitu loh Pak ya. Kadang-kadang saya merasa tersinggung gitu. Kenapa ya sebenarnya orang-orang yang terpidana itu kok kalau sidang pakai baju-baju gitu gitu? Seakan-akan kayak kita bedoanya gitu, ternyata tidak juga gitu loh. Oh ternyata itulah disebut dengan apa namanya pakaian itu. Dia bisa mengesankan. Ibu kalau pakai baju gamis yang rapi gitu ya, kayaknya tuh kita tuh maunya ibadah gitu ya. Beda kayak pakai kaos, pakai legging, mau kemana coba ibu? Maunya kemana coba kan gitu kan? Nah itu loh pakaian di sana. Makanya saya itu kadang-kadang salut sama orang NU itu pakai sarung kemana-mana nggak pernah malu. Sarung kan? Iya Pak. Saya punya kawan di Pulau Seribu itu dia orang yang berbola, masya Allah, umroh pakai sarung. Bareng sama saya ada acara ke Malaysia pakai sarung, bilang orang pakai sarung. Dia bilang, gak usah pakai sarung. Apa kata dia? Iya, kan ketemu dengan apa namanya pejabat ya, gubernur pakai sarung. Dan kalau kita mau malu kadang-kadang kayak disunat ada pakai sarung gitu kan, pakai celana, enggak pakai sarung. Pakai sepatu nih, iya pakai sepatu. Pakai sarung, pakai sepatu. Gitu kayak gitu kan, pakai sarung. Ternyata mungkin ya walaupun tidak sepenuhnya ya. Kadang sekarang juga banyak orang berpakaian yang Islami, tapi ternyata dia juga ya mohon maaf menjual dengan pakaian itu kan. Pakaiannya jual pakai udang-udang, pakai sorban, cabul, dukun ya, gitu kan. Ada juga begitu ya. Jadi menjual apa namanya itu, dia memang begitu ya. Tapi setidaknya gitu kan, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang dengan pakaian itu Bapak akan merasa dekat dengan Allah, terjaga. Nantes lah itu, nantesin diri. Karena saya kan
Ya itu kan istri udah tua, udah mulai ibadah haji kan, malu berbuat maksiat. Ibu-ibu sudah mulai pakai jilbab kemana-mana, udah tua, sudah malu, mau mati bentar lagi, ya kan? Nah itu namanya pakaian takwa. Pakaian yang dengan pakai itu ibu makin dekat dengan Allah, makin merasa diawasi oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu, 3 prinsip pakaian secara nilai dalam Islam. 1, pakaian untuk aurat. 2, juga dia memperindah badan kita, ya kan? Yang jangan pula kita ini pakai baju untuk aurat tapi kelihatannya kayak lemper, ketutup semua, enggak juga. Ya, monggo silakan. Ya kan Bapak mungkin kan. Jangan berlebihan juga sampai bingung mana laki mana perempuan karena ketutup. Ada kejadian kan kemarin, ada laki-laki pakai cadar masuk ke ruang perempuan kan berbeda aurat. Makanya kalau perempuan bukan perempuan nggak boleh pakai cadar. Ada ustazah terkenal, beliau tuh kalau keluar pakai cadar, kalau pas tahajud ngaji dengan perempuan dibuka dia cadar. Dia ketahui tuh perempuan. Tapi kalau ada orang pakai cadar, ketemu dengan perempuan lagi dia nggak dibuka, cadarnya laki-laki. Hati-hati, ibu jangan senang-senang benar lihat perempuan bercadar itu. Ya kan? Ini orang di luar pakai cadar, pas masuk ruang perempuan pakai cadar juga, jangan-jangan laki-laki ini orang. Bukan. Oke, kalau dia pakai cadar karena memang ada laki-laki dia pakai. Tapi kalau ketika bertemu dengan komunitas perempuan ya bukan. Biar tahu dalam pengajiannya, biar tahu bahwa dia adalah perempuan. Takutnya itu adalah laki-laki. Itu juga menjadi satu atau syariat dalam agama kita. Ya, kan kalau sama-sama. Kan kalau perempuan sama perempuan sering memandang kan nggak dosa. Ya kan nggak dosa, gitu kan. Ibu nggak pakai jilbab, tapi di tengah-tengah ibu perempuan lain nggak apa-apa, karena perempuan semua. Yang penting tidak membuka yang pada sensitif aurat yang memang dijelaskan dalam hal-hal misalnya kayak membuka lebih banyak dari itu. Sama-sama perempuan apa? Nah itu juga mesti jadi apa namanya? Ini dulu mungkin Bapak Ibu 3 hal ya yang menjadi esensi berpakaian. Nanti ada-adabnya insya Allah ke depan kita bahas ya. Yang pasti bahwa pakaian dalam Islam itu yang pertama disunahkan oleh perintah Allah adalah pakaian yang bisa menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. 2 adalah pakaian yang memang bisa memperindah, mantas lah dilihat gitu kan. Jangan pula kita nikah mantas gak punya ini dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pakaian yang dengan pakaian itu kita bisa meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu mungkin ada pertanyaan tentang pakaian. Cukup ya? Oh, Mbak, boleh Mbak. Kasih mic-nya, kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Pak, masalah pakaian. Kita orang dikasih pakaian bagus banget dari orang Pak. Tadinya orang itu kan sering sholat, kita dikasih sama orang untuk sholat. Tapi kan pakainya harus seukur. Mau kita nggak pakai itu hukumnya gimana? Yang kedua masalah berlebihan makan Pak. Tapi kan habis makan kalau sholat kita turun orang rumah tidak aja dulu, makanya itu harus sholat, habis sholat makan lagi dari rumah kita nggak makan. Mana punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaan. 1, Ustaz gimana? Kita dikasih pakaian sama orang, ternyata pakaian itu kecilan atau kegedean. Kira-kira pakaian itu dikasih ke orang lagi boleh apa enggak? Nah, kalau kegedean kecilin aja Pak. Ya kan? Tapi kalau kekecilan nggak bisa digedein, bagaimana gedein? Kenapa nggak bisa? Jadi gimana? Ya nggak apa-apa dikasih ke orang lagi, biar yang ngasih itu mendapatkan pahala jariah. Cuman memang jangan langsung, tunggu waktu dulu, ya kan? Karena mungkin yang ngasih berharap dipakai. Syukur-syukur kita bisa izin, apalagi yang ngasihnya istri kita. Istri itu pulang bawa baju untuk kita ya Pak. Nah tiba-tiba pas dipakai kekecilan. Nah janganlah coba Pak kasih ke orang tanpa seizin istri.
Karena mungkin itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi istri memberikan pakaian buat bapak. Atau sebaliknya ibu dibeliin baju sama bapak, dikasih, pas dipakai kekecilan, ibu kasihlah ke yang lain, bapak nggak dikasih tahu, itu tersinggung namanya. Jadi gimana, izin dengan bapak, ini kekecilan, gimana kalau saya kasih ke adik saya aja, ya udah apa-apa, udah dibeli kalau saya balikin, nah itu boleh pak. Jadi tinggal komunikasi aja lah itu pak. Ya kan? Jadi boleh, tapi kalau misalnya nggak boleh, yang mau cukup simpan aja pokoknya mah. Itu kan pembeliannya beda kayak jam. Misalnya ibu dikasih cincin sama bapak, modelnya nggak senang, tapi emas ini, jangan ibu kasihin ya, ke orang lain. Kalau ibu nggak dipakai simpan aja, nanti dijual lagi gitu. Karena emas kan bukan pada barangnya, pada nilainya gitu. Kalau baju kan nggak bisa. Baju itu setahun disimpan laku lah warnanya, walaupun baru ya kan, mungkin udah kalah modelnya, bukan model sekarang lagi kan, udah model jadul ya kan. Apalagi baju perempuan kan, baju perempuan itu kan bukan tiap hari berubah, modelnya berubah. Dulu ada namanya jilbab Syahrini, sekarang ada jilbab apa lagi, ya kan, macam-macam ya. Kalau laki-laki kan modelnya dikit aja pak, laki-laki mah kemeja, kaos, batik, jas, itu aja kan laki-laki. Kalau perempuan mah, banyak kok modelnya, nggak akan pernah habis perempuan baju, karena nggak cocok laki-laki dipakein baju perempuan, ya kan. Gamis, sama-sama gamis, beda kan, gamis sama gamis perempuan, ya kan, beda gitu. Jadi, nah ini juga mungkin itu mbak. Jadi kalau dikasih baju, kalau nggak cocok, kalau mau dikasih komunikasi sama yang ngasih, apalagi yang ngasihnya bukan orang lain, orang terdekat dengan kita. Kalau orang lain sih nggak apa-apa, kasih aja. Kan seringnya kita dikadoin orang, entah dari mana, nggak kepake sama kita, disimpan, nanti orang aja dikadoin lagi, kita boleh nggak boleh, nggak apa-apa. Itu namanya jadi. Begitu ya mbak. Yang kedua, sholat dulu makan dulu, itu maksudnya mbak. Sholat dulu makan dulu. Kalau makanan sudah siap, makan dulu. Ya kan, kalau makanan belum siap, azan kumandang. Sholat dulu, jangan nungguin makan, karena makan juga belum siap. Nah, lihat kondisi gitu aja. Tapi kalau sudah siap nih makanannya, makan dulu. Ya kan? Contoh. Pengajian. Ini pengajian Pak Ustadz, pengajiannya pada zuhur sampai asar, ya kan? Nah, penceramahnya ngaret, nunggu asar, jam 3:15 baru selesai. Ibu panitia sudah nyiapin makanan, kan ragu tuh jamaahnya. Gimana Pak Ustadz? Sholat dulu, makan dulu. Kata ibu-ibunya udah siap, udah dicor sayurnya, ya kan? Gimana tuh? Makan dulu, diasar dulu, makan dulu, hargai dulu, karena ibu juga mau sholat asar kan. Nanti kalau bapak-bapak ini sholat dulu kemudian makan, nanti ibu-ibu lambat sholat asarnya, gara-gara nungguin bapak makan. Udah makan dulu, bijak, makan dulu, nah, udah makan baru sholat, gitu. Sekarang di rumah mau azan maghrib, ibu sudah nyiapin makan di meja karena tadi mau makan. Harusnya sih kalau tahu maghrib jangan makan mau maghrib harusnya, ya kan. Cuman kan ini mau makan, bisa karena capek lapar, udah makan dulu. Walaupun kita sempat meninggalkan beberapa makan. Dan itu ada riwayatnya. Dahulukan makan ketika makanan sudah terhidang, walaupun menunda sholat. Tapi kalau makanan yang belum ada, jangan nunggu makan. Katanya saya makan dulu, datang jawab pas sholat dulu. Jadi jangan dijawab pakai logika. Nanti Ustaz mendingan ingat sholat lagi makan daripada ingat makan lagi. Nah, itu mah coba logika kalau itu mah. Ya kan nggak bisa kalau begitu. Dia dikondisikan aja sama kita. Ya, kita mau boro-boro ingat sholat lagi makan, gua lagi sholat ingat kemana-mana, Pak. Udah makan sedikit makan lagi. Ini lagi sholat nih, udah makan, ingat yang lain lagi kan? Tetap aja, namanya manusia nggak bisa khusyuk dalam sholatnya, dia pasti berpikir kemana-mana. Jadi ya udah, antara makan sholat, makan dulu kemudian sholat. Kalau memang makanan sudah terjadi, begitu Mbak, bisa dipahami ya? Itu maksud Mbak gitu kan nanyanya? Iya. Cukup ya Bapak Ibu, sudah 6:30. Semoga ada manfaatnya. Ustaz mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semoga mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Yuk kita doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana
rahman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maksumah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya fiha ridwan illa qadaitah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep dan juga jamaah sekalian. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan Ustaz Asep ada manfaatnya untuk kita, sehingga akan menambah perbenaran ilmu kita, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaah kita tutup acara pagi hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.